Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar TEPO atau yang biasa dikenal dengan teks prosedur. Kita akan belajar pada KIKD 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, serta 4.2 yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan. Anak-anak sudah tahu belum apa itu TEPO? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan atau fungsi dari TEPO ialah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Atau bisa juga untuk membantu seseorang supaya dapat memahami cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu secara tepat dan benar. Struktur dari TEPO meliputi 3 bagian. Yang pertama, bagian tujuan. Yang kedua, bagian material. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian pertama yaitu bagian tujuan. Tahap awal yang seringkali diisi dengan uraian mengenai tujuan pembuatan atau pelaksanaan. Bagian kedua yaitu material. Biasanya berisi informasi mengenai alat dan bahan yang diperlukan. Selain itu, dijelaskan juga perihal kejadian dan capaian akhir yang akan dikerjakan. Bagian ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini merupakan bagian utama dari teks prosedur, menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dikerjakan agar tujuan tercapai dengan baik. Ciri-ciri kebahasaan TEPO. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Halo, berjumpa lagi. Di sini aku mau kasih tahu cara membuat akun Gmail. Kalian tahu kan Gmail itu apa? Iya, itu adalah layanan surat elektronik atau email milik Google. Kalian semua pasti sudah pada punya akun Gmail kan? Untuk yang belum atau akunnya terblokir, tenang saja. Aku akan kasih tahu cara membuatnya. Simak baik-baik ya.
Ye, akhirnya kamu sudah punya akun Gmail. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Dadah, terima kasih sudah menyaksikan.